Pewarisan sifat. Proses penurunan atau pewarisan sifat dari induk ke keturunan ini disebut sebagai hereditas atau pewarisan sifat. Kromosom, DNA, dan gen. Setiap makhluk hidup akan mewariskan sifat tertentu kepada keturunannya. Sifat yang diwariskan ini dapat dalam bentuk materi genetik. Nah, materi genetik yang terdapat pada manusia meliputi 1. Kromosom, kedua DNA, dan yang ketiga adalah gen. Perbedaan kromosom, DNA, dan gen. Di dalam sel terdapat organel yang berfungsi untuk mengatur semua aktivitas sel, yaitu inti sel atau nukleus. Nah, di dalam inti sel terdapat struktur seperti benang yang disebut dengan kromosom, yang terlihat dengan jelas pada saat sel membelah. Setiap kromosom tersusun atas 2 kromatid, bergabung pada suatu titik yang disebut dengan sentromer. Manusia memiliki 23 pasang atau 46 buah kromosom di setiap selnya, kecuali sel sperma dan ovum yang memiliki 23 buah kromosom. Kromosom, DNA, dan gen. Kromosom adalah suatu struktur padat yang terdiri dari 2 komponen molekul, yaitu DNA dan protein. Kemudian DNA atau deoksiribonukleik asid adalah materi genetik yang terdapat dalam tubuh setiap orang dan diwarisi dari orang tua. Nah, DNA adalah unit informasi genetik yang sangat unik pada diri seseorang dan fungsinya itu adalah sebagai pemberi kode untuk tiap manusia. Gen adalah unit instruksi untuk menghasilkan atau mempengaruhi suatu sifat herediter tertentu. Nah, ini adalah gambar di mana ilustrasi sebuah kromosom yang dimiliki oleh manusia. Ini ada autosom. Autosom berjumlah 22 pasang atau 44, dan satu pasangnya lagi ini merupakan genosom atau sekromosom. Kromosom tubuh atau autosom itu berfungsi untuk mengontrol sifat-sifat tubuh suatu organisme, tapi tidak ikut menentukan jenis kelamin. Kromosom tubuh dilambangkan dengan simbol A yang berasal dari kata autosom. Jumlahnya ada 22 pasang atau 44 buah, sehingga sering dituliskan sebagai 22AA atau 44A. Kromosom kelamin. Kromosom kelamin atau genosom berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme dan beberapa sifat tertentu. Genosom berjumlah 1 pasang atau 2 buah. Nah, kalau pada laki-laki genosomnya terdiri dari kromosom X dan Y, sehingga sering dituliskan sebagai XY. Sementara pada perempuan genosomnya terdiri dari sepasang kromosom X, sehingga ditulis sebagai X dan X. Nah, genosom ini juga ada di sel tubuh kita, bukan hanya di sel kelamin atau gamet saja. Di dalam kromatid terdapat benang double helix yang disebut dengan DNA. Nah, yang ini ya, DNA ini disebut dengan benang double helixnya. DNA dikemas di dalam kromosom dengan cara melilit pada protein histon. Nah, potongan DNA yang menentukan satu sifat atau mengkode satu protein disebut dengan yang dinamakan dengan gen. Nah, ini ya. Di sini ada potongan-potongan di mana dia itu disebut dengan gen ya, yang dapat mengkode protein. Nah, jadi tidak semua bagian DNA itu adalah gen. Gen ini adalah berfungsi menentukan sifat individu melalui proses sintesis protein. Protein yang dikode oleh gen ini akan digunakan untuk menyusun struktur sel serta bahan baku enzim dan hormon. Nah, ini ya. Jadi kromosom, kemudian DNA dan gen itu terdapat pada yang namanya nukleus di dalam sel. Dan kromosom ini jika kita lihat itu terdapat yang dinamakannya DNA di sini. Dalam kromosom ini dapat benang-benang double helix. Di sini ada DNA yang dapat mengkode gen ya, untuk sifat. Ekspresi gen. Gen berperan penting dalam menentukan sifat individu. Mekanisme penentuan sifat ini diekspresikan melalui proses sintesis protein. Nah, sintesis protein terdiri atas 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Oke, di sini ada gambar tahapan sintesis protein di mana DNA ini akan disalin ya oleh bantuan yang namanya enzim RNA polimerase. Kemudian kodenya akan disalin menjadi RNA. Nah, ini yang disebut dengan proses yang pertama atau transkripsi. Kemudian RNA ini ya akan diubah oleh bantuan ribosom menjadi sebuah protein-protein. Nah, ini yang disebut dengan proses translasi. Ya, tahapan sintesis protein yang pertama di dalam inti sel eukariotik, kode genetik DNA disalin menjadi mRNA. Tahapan ini disebut dengan transkripsi. Dan ini ya dibantu dengan namanya enzim polimerase, RNA polimerase. Nah, selanjutnya mRNA yang sudah terbentuk akan keluar inti sel dan menempel di ribosom. Nah, kode genetik pada mRNA ini kemudian diterjemahkan menjadi asam amino yang akan dirangkai menjadi protein. Nah, tahapan penerjemahan mRNA menjadi protein ini disebut dengan tahapan translasi. Nah, ini ya, ini adalah tahapan transkripsi ya. Yang pertama, yang ini yang kedua adalah translasi. Kemudian protein yang dihasilkan kemudian akan diproses di RE atau retikulum endoplasma dan badan Golgi sebagai bahan baku pembuatan enzim.
hormon, atau struktur sel yang dapat mempengaruhi sifat setiap individu. Persilangan. Persilangan dibagi dua jenis, ada yang monohibrid, di mana monohibrid ini adalah persilangan dengan satu sifat beda. Kemudian yang kedua ada dihibrid. Dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Percobaan Mendel, jadi ilmu tentang pewarisan sifat dikenal dengan istilah genetika. Genetika mulai berkembang setelah percobaan yang dilakukan oleh Gregor Johann Mendel pada tahun 1856 sampai 1863. Mendel mencoba menjelekkan kacang Ercis atau Pisum sativum atau kacang Capri yang mengamati karakteristik keturunannya. Pemilihan kacang Capri ya berdasarkan beberapa alasan. Di antaranya kacang Capri ini memiliki banyak varietas dan dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dikawin silangkan, berumur pendek, mudah menghasilkan biji dan banyak menghasilkan keturunan. Nah, dari hasil persilangan kacang Ercis yang dilakukan Mendel, ditemukan fakta bahwa pada generasi kedua selalu menghasilkan pola perbandingan tertentu. Oke, terdapat beberapa istilah yang harus kalian pahami dalam mempelajari pewarisan sifat, yaitu sebagai berikut ya. Yaitu yang pertama ada parental atau V, itu adalah induk yang disilangkan. Kemudian gamet atau G, simbolnya adalah sel kelamin jantan atau betina. Kemudian filial atau F adalah keturunan. F1 berarti keturunan generasi pertama atau anak, dan F2 berarti keturunan generasi kedua atau cucu. Kemudian ada gen, adalah faktor keturunan atau pembawa sifat. Gen selalu berpasangan, pasangan gen disebut dengan alel. Terdapat dua macam gen, yaitu gen dominan atau kuat dan gen resesif atau lemah. Gen dominan ditulis dengan huruf kapital dan diambil dari huruf pertama sifat suatu individu. Misalnya gen manis dapat ditulis dengan huruf M besar. Ya, dan sebaliknya gen resesif ditulis dengan huruf M kecil. Kemudian genotip adalah susunan gen dari suatu individu. Terdapat tiga jenis genotip, yaitu homozigot dominan, contohnya M dan M. Ini dominan, M besar semua. Ya, untuk dominan ini M besar semua yang membawa sifat manis. Yang kedua ada heterozigot. Ini contohnya adalah M besar dan M kecil. Ya, jadi ada yang dominan dan ada yang resesif. Nah, yang membawa sifat manis. Dan homozigot resesif, contohnya adalah M kecil dan M kecil yang membawa sifat masam. Fenotip adalah sifat yang muncul dari suatu organisme. Misalnya, genotip M besar dan M besar, maka fenotipnya manis. Genotip M besar M kecil, maka fenotipnya manis. Dan genotip M kecil, maka fenotipnya adalah asam. Nah, itu yang disebut dengan fenotip atau sifat yang muncul dari suatu organisme. Persilangan monohibrid. Di dalam ilmu genetika dikenal dengan istilah hukum Mendel 1 atau hukum segregasi atau pemisahan. Hukum Mendel 1 menyatakan bahwa pasangan alel berpisah secara bebas pada saat pembentukan gamet. Hukum Mendel 1 dapat dibuktikan pada persilangan monohibrid. Monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Mendel menyilangkan tanaman Ercis berbunga ungu dengan Ercis berbunga putih. Hasil persilangan menunjukkan bahwa pada generasi pertama atau F1 semua keturunannya berbunga ungu. Jika generasi pertama F1 disilangkan sesamanya dengan sesamanya, itu ternyata akan dihasilkan keturunan generasi yang kedua atau F2 berupa bunga berwarna ungu sebanyak 75% dan tanaman Ercis berbunga putih sebanyak 25%. Contoh diagram monohibrid adalah sebagai berikut. Oke, di sini ada gamet 1, ini untuk U ya. U ini, U besar ini adalah fenotipnya ungu ya. Kemudian U kecil fenotipnya ini adalah putih. Kemudian menghasilkan keturunan pertama, yaitu adalah U besar dan U kecil yang fenotipnya adalah 100% ungu. Kemudian gamet yang kedua, ini persilangan yang kedua dari induknya, ini U besar U kecil, ini U besar U kecil disilangkan, maka ini kita akan bentuk sebuah tabel seperti ini. Ini masuk ke sini U besar, kemudian ini U kecil, kemudian ini U besar, kemudian ini masukkan U kecil. Nah, kita silangkan, U besar disilang dengan U besar menjadi U besar U besar. Kemudian U besar disilang dengan U kecil, maka di sini menjadi U besar U kecil. Kemudian U kecil ini akan disilangkan dengan U besar, maka hasilnya adalah U besar dan U kecil. Untuk huruf kapital atau besar itu ditulis di awal ya, meskipun di sini di bawah ini U kecil terlebih dahulu. Kemudian di sini U kecil dengan U kecil, maka hasilnya adalah U kecil dan U kecil. Nah, maka keturunan yang kedua ya, hasil persilangannya adalah U besar U besar, U besar U kecil, U besar U kecil, dan U kecil U kecil. Maka rasio genotip untuk F2 itu adalah untuk U besar dan U besar, kemudian U besar dan U kecilnya ada 2 ya, ini 1, ini 1, ini 1, ini sama, 1 ditambah 1 menjadi 2, jadi 2. Kemudian U kecilnya adalah ada 1. Maka perbandingannya adalah 1:2:1. Nah, maka rasio fenotip ya, ungu dan putih itu adalah 3
berbanding dengan 1. Nah, ini kita lihat ini U besar dan U besar ini fenotipnya ungu ya, ungu. Nah, kemudian untuk U besar U kecil sama ungu, U besar dan U kecil sama ungu, dan U kecil itu fenotipnya adalah putih. Maka perbandingannya adalah 3:1 atau dalam persentase yaitu 75% berbanding 25%. Jadi 3 ungu dan 1 putih. Yang ketiga, persilangan dihibrid. Di dalam genetika juga dikenal dengan hukum Mendel II atau hukum asortasi atau berpasangan secara bebas. Hukum Mendel II menyatakan bahwa setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alel lainnya yang bukan pasangannya pada saat pembentukan gamet. Hukum Mendel II dapat dibuktikan melalui persilangan dihibrid. Dihibrid adalah persilangan dengan 2 sifat beda, misalnya ungu atau putih dan tinggi atau pendek. Persilangan tanaman ercis. Pada persilangan tanaman ercis berbunga ungu batang tinggi dengan tanaman ercis berbunga putih batang pendek dihasilkan keturunan pertama kacang ercis berbunga ungu batang tinggi. Nah, warna bunga ungu dan batang tinggi bersifat dominan, sedangkan warna bunga putih batang pendek bersifat resesif. Nah, jika keturunan pertama atau F1 disilangkan dengan sesamanya akan dihasilkan keturunan generasi kedua atau F2. Bunga ungu batang tinggi, bunga ungu batang pendek, bunga putih batang tinggi, dan bunga putih batang pendek dengan perbandingan 9:3, banding 3, dan banding 1. Baik, ini persilangan bunga ungu batang tinggi dengan bunga putih batang pendek. Oke, kita akan coba menentukan gametnya terlebih dahulu. Ini adalah genotip dari bunga ungu dengan batang tinggi, yaitu adalah U besar, dan T besar, T besar. Ini adalah termasuk ke dalam homozigot dominan. Nah, ini adalah bunga ungu dengan batang yang tinggi. Maka ini gametnya kita tentukan, ini gamet yang sejenis sama semua. Dari keempat ini adalah gametnya adalah U besar dengan T besar ya. Kemudian untuk putih pendek ya, ini adalah genotipnya U kecil dengan T kecil. Ini termasuk ke dalam homozigot resesif. Ini adalah bunga yang putih, berwarna putih dan dengan batang yang pendek. Maka gametnya itu sama semua, U kecil T kecil, U kecil T kecil, U kecil T kecil, dan U kecil T kecil. Maka ini sama, satu jenis gametnya. Kemudian ada heterozigot. Nah, untuk heterozigot ini kita lihat bahwa gametnya itu berbeda. Ada yang U besar T besar, kemudian U kecil T besar, U besar T kecil, dan U kecil dan T kecil. Nah, ini adalah cara menentukan sebuah gametnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah P1 atau parental 1 atau indukan yang pertama dari bunga ungu tinggi, kemudian bunga putih pendek. Itu ya, genotipnya U besar, dan T besar. Maka gametnya adalah U besar dan T besar. Kemudian untuk bunga putih pendek ya, untuk genotipnya U kecil, dan T kecil, maka gametnya adalah U kecil dan T kecil. Maka kita akan coba silangkan U besar dan T besar, pindahkan ke sini, kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian U kecil dan T kecil kita masukkan ke dalam tabel. Maka kita akan menemukan yang namanya hasil persilangan atau F1-nya itu adalah U besar, U kecil, dan T besar, T kecil. Nah, ini kan hasilnya adalah warna ungu dengan batang yang tinggi untuk fenotipnya. Kemudian hasil dari F1 atau keturunan pertama, ini ada P2 atau parenta 2, indukan kedua. Maka kita akan silangkan F1 dengan F1 atau sesamanya dengan fenotip ungu tinggi dan ungu tinggi juga. Nah, kita gametnya itu didapatkan bahwa gamet dari kedua ini, dari F1 ini adalah U besar, T besar, U besar, T kecil, U kecil dan T besar, dan U kecil dan T kecil. Maka kita masukkan ke dalam sebuah tabel untuk menentukan F2 atau keturunan keduanya. Maka dihasilkanlah seperti berikut. Oke, kita tuliskan dulu di sini ada fenotip ungu tinggi, ungu pendek, putih tinggi, dan putih pendek. Oke, kita coba hitung dulu berapakah keturunan yang memiliki warna ungu kemudian batang yang tinggi. Oke, ingat bahwa warna ungu itu dominan terhadap putih dan tinggi dominan terhadap pendek. Yang pertama ini adalah ungu tinggi, kemudian ini sama ungu tinggi, ini ungu tinggi, ini sama ungu tinggi, ini sama ungu tinggi 5, kemudian ini bukan, nah ini sama, nah ungu tinggi, kemudian ini 7 ungu tinggi, dan ini 8 ungu tinggi. Dan yang terakhir ini adalah 9 ya.
Ini sama-sama fenotipnya ungu tinggi. Maka ungu tinggi itu dari keturunan yang kedua itu terdapat 9 ya. Kemudian kita cari yang ungu pendek. Ya, ungu pendek yang pertama ini ungu pendek, kemudian ini yang kedua ungu pendek, kemudian ungu pendek yang ketiga adalah yang ini. Nah, maka jumlah keturunan dari F2-nya ini ungu pendek itu yang memiliki fenotip ungu pendek ada berjumlah 3. Kemudian kita cari yang putih tinggi. Oke, yang pertama putih dan tinggi. Oke, ini ya, yang pertama ini putih dan tinggi. Kemudian ini yang kedua putih dan tinggi. Dan yang ketiga ini adalah putih dan tinggi. Nah, maka jumlahnya keturunan di F2-nya ini adalah 3 untuk fenotip putih dan tinggi. Sedangkan untuk putih pendek itu terdapat 1 keturunannya yang ini. Maka perbandingan dari keturunan kedua atau F2 ini adalah 9:3 banding 3 dan banding 1. Maka jumlah bunga warna ungu dengan batang yang tinggi ada 9, kemudian bunga ungu dengan batang yang pendek ada 3, dan bunga putih dengan batang yang tinggi ada 3, dan bunga putih dengan batang yang pendek ada 1. Jadilah perbandingan 9:3 banding 3 banding. Nah, itulah contoh dari persilangan di hibrid. Bunga ungu batang tinggi disilangkan dengan bunga putih batang pendek. Maka F1-nya juga disilangkan kembali menjadi parental kedua atau indukan kedua.